Gue ini bingung guys, gue ini anak atau aset? Kalau gue anak, apakah gue udah diperlakukan dengan baik sebagai anak? Kalau bukan, ya nggak ada yang tahu. Banyak orang tua menganggap anaknya adalah aset yang bisa memberikan manfaat di kemudian hari ketika dewasa. Banyak orang tua juga yang membunuh mimpi-mimpi anaknya demi masa depan mereka. Sebenarnya demi masa depan kita atau demi masa tua orang tua kita, dengan alasan berbakti kepada orang tua. Sebenarnya gue nggak ada masalah dengan statement berbakti kepada orang tua. Malah gue setuju banget dengan statement tersebut. Cuman banyak orang yang menyalahgunakan statement bakti kepada orang tua untuk menghasilkan aset. Dan itu pastinya ya duit. Apalagi jika kita analogikan milik aset adalah orang tua kita dan aset adalah kita, maka di kemudian hari kita akan memberikan manfaat kepada orang tua kita. Dan ya kembali yang tadi, yaitu duit. Pastinya pemilik aset akan melewati beberapa statement, yaitu pertama mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan orang tua yang menganggap anaknya sebagai aset pasti menginginkan anaknya sekolah di sekolah yang ternama atau berstandar nasional gitu ya. Kalau SD ya terserah, orang tuanya kalau punya duit lebih tinggal masuk-masuk aja. Dan SMP ya, di statement SMP pasti kita sudah mulai diikutkan les bimbel yang belum tentu kita suka. Dan itu menyita waktu kita untuk mengeksplor hal lain sebagai anak remaja. Namanya juga anak SMP ya, anak baru gede, ingin tahu apa-apa gitu kan. Seharusnya anak SMP itu diberikan stage yang harus mereka explore untuk mengetahui hal lain. Gue jadi bingung anjir, kenapa dulu gue diikutkan les mau-mau aja gitu. Namanya juga anak bocah baru SD mau naik ke SMP ya udah nurut-nurut aja. Ya sebenarnya gue nggak ada permasalahan sama bimbel, karena itu kalau anaknya mau itu bagus, pintar berarti. Tapi kalau nggak mau terus dipaksa sama apa Chris? Tapi kalau emang nggak mau dan anak itu tidak suka, kenapa orang tua harus memaksa? Kenapa mereka ingin kita ikut bimbel supaya kita sukses? Ya kan? Demi masa depan kamu, demi masa depan gue, atau demi masa tua lu? Sekarang pertanyaannya gini, jika kita tidak bisa diberikan mimpi kepada orang tua kita, bagaimana kita bisa meraih mimpi kita sendiri? Dengan harapan kita bisa meraih mimpi sesuai apa keinginan kita. Sedangkan yang orang tua kita inginkan itu belum tentu kita inginkan. Paham gak maksud gue? Sorry gue ngomong kecepatan ya. Dan waktu kita masuk SMA, pastinya orang tua kita menginginkan anaknya masuk jurusan IPA. Karena pemikiran mereka, anak IPA itu lebih pintar daripada anak IPS dan juga bahasa. Dan pemikiran mereka itu juga anak IPA pasti lebih sukses daripada anak IPS dan bahasa. Padahal tergantung anaknya, gak ada yang tahu gitu loh. Dan kita masuk ke jenjang kuliah, dimana itu adalah masa-masa tersulit kita, dimana kita ingin mengambil jurusan musik malah disuruh ngambil kedokteran. Kita mau ngambil jurusan di kafe malah disuruh ngambil ilmu hukum. Kita mau masuk teknik mesin malah disuruh masuk ke farmasi. Dan pastinya itu bukan hal yang kita suka. Pastinya semua orang gak mau kayak gitu. Cuman gue bingung kenapa pada banyak yang mau. Karena statement bakti kepada orang tua, atau anaknya yang tidak memiliki pengetahuan tentang statement bakti kepada orang tua, sehingga mereka nurut-nurut aja padahal mereka nggak mau, mereka nggak berani ngomong. Dan akhirnya ya masa depan mereka ya suram juga, karena mereka bukan mendapatkan apa yang mereka inginkan, melainkan apa yang orang tua mereka inginkan. Kalau gitu waktu SD gue bilang gini aja kalau ditanya cita-cita sama guru gue, terserah orang tua saya bu. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, gue tinggal jawab, saya kan aset bukan anak. Itu aja, selesai. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa menyadarkan orang tua kita bahwa mimpi kita lebih penting daripada ambisi mereka. Karena jika kita sampai jadi aset di kemudian hari, pastinya orang tua akan meminta balas budi. Ya, mau minta inilah, mau dibeliin itu, mau dibeliin ini.
mau minta jalan-jalan ke sana ke sini. Dan kalau gitu terus pastinya duit kita juga habis. Dan di kemudian hari dengan kondisi ekonomi yang susah, kita juga akan menggunakan anak kita sebagai aset. Dan itu akan berputar seperti roda jika kita tidak menghentikannya dari sekarang. Oleh karena itu, kita harus bisa menyadarkan orang tua kita bahwa kita memiliki mimpi sendiri bukan karena kemauan mereka. Dan tapi kan orang-orang banyak yang ngomong mendidik anak harus susah biar anaknya tahu hidup susah. Ya itu terserah kalian. Kalian mau pakai cara mana? Pura-pura susah atau susah beneran? Ya itulah. Intinya kalian harus mengejar mimpi kalian, jangan selalu menurut kepada orang tua. Gue bukan ngajarin jelek ini anjir. Gue cuma mengajari kalian untuk meraih mimpi kalian. Tapi kalian harus diskusikan ini baik-baik dengan orang tua kalian. Kalau nggak setuju, sebenarnya nggak ada yang bisa menghentikan kalian kecuali kalian sendiri. Ya. Dan yang terpenting guys, jangan lupa pakai kondom.